kalau kita mengikuti isu-isu dunia, dengan kemajuan teknologi yang ada ini, nampaknya kita tidak mendapatkan kepastian hidup. Teknologi itu menambah kebingungan, bahkan menambah kecemasan, sampai pada menambah ketakutan. Demikian juga teknologi dalam bidang medis, justru dengan teknologi biaya perawatan orang sakit menjadi jauh lebih besar tanpa teknologi. Dalam situasi seperti ini, tanpa meninggalkan apa yang sudah ditemukan oleh dunia, karena apa yang ditemukan itu juga kehendak Tuhan sebenarnya, kita menaruh harapan penuh pada Tuhan. Supaya dengan bantuan Tuhan, kita bisa memutuskan segala sesuatu dengan tepat. Hari ini untuk yang baru, kamu mendapatkan suara tentang makanan yang tidak cocok dengan kebutuhan tubuh kita. Kalau kamu ke laboratorium, yang sekarang ada namanya teknologi yang disebut nutrigenomik, itu bayarannya mulai dari 10 jutaan sampai puluhan juta. Saya tidak meremehkan teknologi itu. Satu sifat dasar dari teknologi, dia berbasis data. Data yang di dalam itu akan dipakai untuk membaca yang dihadapinya. Dia tidak bisa membaca sesuatu yang baru. Contoh sederhananya, kalau kita belum install Zoom, kita tidak bisa ikut Zoom melalui laptop kita maupun melalui telepon seluler kita. Jadi kalau kita mengandalkan nutrigenomik, nanti yang membaca itu adalah jenis makanan yang ada dalam database itu. Maka banyak sekali jenis makanan yang tidak bisa dibaca oleh alat itu. Kalau gudeg mungkin. Tetapi saya yakin banyak orang barat tidak makan nangka. Dalam arti untuk sayur. Mereka makan nangka yang buah. Ya. Apalagi makanan-makanan yang menurut tradisi teknologi barat itu tidak dijadikan makanan. Seperti kucing. Sementara banyak suku di Indonesia yang makan daging kucing. Ya. Orang Jawa makan daging kucing. Nah. Bersyukurlah kita. Hari ini kita mendapatkan itu. Ya. Tetapi itu hanya untuk tubuh. Masih ada kebutuhan kita, terutama yang bersifat
spiritual. Kemudian yang kedua bersifat psikologis. Ya, sampai sekarang sih banyak sekali orang yang saya jumpai yang berkesulitan dalam mengambil sikap. Dan banyak juga yang mengambil putusan yang keliru. Karena itu satu-satunya jawaban untuk anggota SKK, baik yang baru maupun yang lama, tingkatkan iman. Iman itu sangat abstrak. Kita meningkatkan kebaikan. Kebaikan itu masih abstrak sedikit. Yang kita tingkatkan adalah sukacita dalam bentuk senyum. Atau yang lebih dekat, yang mudah diterjemahkan yaitu kasih. Kasih itu sabar. Semua orang tahu sabar itu seperti apa. Kasih itu tidak marah-marah. Kasih itu setia. Kasih itu rajin. Kasih itu tidak rakus. Ya. Kasih itu tidak sombong. Kasih itu murah hati. Kasih itu lemah lembut. Semua orang tahu. Jadi supaya kita bisa mendapat tuntunan langsung misalnya dalam mengambil keputusan, kita membutuhkan kesetiaan dalam kasih itu. Supaya dengan doa 1-2 kata saja kita sudah mendapatkan jawaban. Semua orang diciptakan untuk mampu mengalami komunikasi personal dengan Tuhan. Sebenarnya otak manusia, otak rasional, dalam kerjasamanya dengan bagian otak yang lain, itu bisa menjadikan kita mengalami komunikasi real dengan Tuhan. Jadi bagi yang baru atau yang lama, coba baca kembali buku Vertikalitas Otak. Dalam buku Vertikalitas Otak itu, andai kata otak itu digunakan, dimaksimalkan, maka kita bisa berkomunikasi. Ya, silakan cari buku itu. Sekarang sudah ada dalam online. Ini bukan kampanye, supaya beban hidup saya tidak terus bertambah dengan hal-hal yang tidak perlu. Bayangkan setiap minggu selalu ada orang baru dan saya harus berkomunikasi lintas kontinental. Itu gara-gara Santer dan Edrina, mereka bisik dengan paman. Nah, supaya saya lebih berkonsentrasi pada orang lama, orang baru, dan sudah bisa melayani orang seluruh dunia, coba kembangkan otak kita itu untuk mampu mengalami secara real komunikasi dengan Tuhan. Ya. Bukan dengan memperbanyak doa. Doa iya. Ya, doa oke. Tetapi doa yang ditawarkan dalam SKK adalah mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan. Oke, saya rasa hari ini cukup. Ya, mudah-mudahan
menguatkan kita dalam percaya, harapan, dan cinta. Oke.